Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati SMK Disa. Apa kabar peserta didik sekalian? Bertemu kali ini pada video pembelajaran teknik bisnis sepeda motor Honda. Semoga kita diberi kesehatan dan terhindar dari wabah virus corona, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transmisi otomatis. Hai peserta didik sekalian, video kali ini saya akan sampaikan beberapa materi. Yang pertama, macam-macam sepeda motor Honda yang menggunakan sistem transmisi otomatis. Dan yang kedua, cara kerja dari VMatic. Dan yang ketiga, komponen-komponen apa saja pada sepeda motor Honda dengan menggunakan transmisi otomatis. Baik peserta didik, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu macam-macam sepeda motor Honda yang menggunakan sistem transmisi otomatis. Nah, yang pertama itu ada sepeda motor Vario karburator dengan cc 110. Nah, ini tipe lama. Dan yang kedua ada Honda Beat, ya. Dan yang ketiga ada Scoopy. Yang keempat ada Vario 125. Dan ada juga Vario dengan cc 150 cc. Dan ada PCX ADV. Nah, ini adalah beberapa macam sepeda motor yang menggunakan sistem transmisi otomatis. Nah, jadi ternyata Honda sudah banyak nih menggunakan sepeda motor dengan transmisi otomatis dan sangat laku di pasaran. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu VMatic, sistem sepeda motor Honda. Sebagaimana namanya, VMatic. Sistem matic adalah mekanisme otomatis yang mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi gaya dorong optimal tanpa kejutan adanya perpindahan gigi. Nah, kemudian VMatic ini sering disebut juga dengan nama CVT. Itu singkatan dari Continuous Variable Transmission. Disebut continue karena perubahan rasio transmisi antara input dan output terjadi secara terus-menerus menyesuaikan putaran pada mesin. Jadi, untuk mempelajari VMatic ini ada beberapa komponen dan ada beberapa bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama, ada nama komponennya yaitu drive pulley yang terhubung langsung oleh crankshaft. Dan ada juga komponen driven pulley yang terletak pada bagian belakang. Antara drive pulley dan driven pulley ada penghubung, namanya adalah V-belt atau belting. Nah, bagaimana cara daya putaran mesin diteruskan ke roda penggerak atau ke roda belakang? Yang pertama, putaran dari mesin diteruskan ke crankshaft. Dari crankshaft diteruskan ke drive pulley. Nah, drive pulley berputar, ya, kemudian melalui drive belt atau belting diteruskan ke driven pulley. Driven pulley berputar dan menggerakkan kopling sentrifugal. Nah, kopling sentrifugal berputar meneruskan putarannya ke clutch outer. Setelah itu diteruskan kembali ke drive shaft. Dari drive shaft masuk ke gigi reduksi. Setelah dari gigi reduksi, kemudian ke final shaft atau roda belakang. Nah, jadi begitulah cara mesin meneruskan putarannya ke roda belakang pada transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis ini juga sering disebut transmisi kecepatan variabel belt drive. Dengan transmisi kecepatan variabel belt drive digerakkan oleh tali sabuk. Kecepatan putaran dan torsi berubah sewaktu diameter pulley berubah. Nah, jadi diameter pulley berubah pada saat sepeda motor
mulai dihidupkan dan mulai berjalan. Terlihat pada gambar. Ya, pada saat mesin belum dihidupkan, maka diameter pada drive pulley itu kecil dan diameter drive pulley besar. Ya, sedangkan pada saat sepeda motor mulai start, ya, putaran idle, menengah, dan akselerasi, maka berubah diameternya. Drive pulley diameternya menjadi besar, sedangkan driven pulley diameter beltingnya mengecil. Ya, jadi sangat jelas terlihat pada gambar. Nah, sekarang bagaimana diameter pulley berubah mengikuti kondisi perjalanan. Jadi, pada saat perjalanan lambat atau pada saat mesin putaran idling, ya, putaran idling, maka drive pulley posisi diameter fibelnya mengecil, sedangkan di driven pulley diameter fibelnya besar. Ya, kemudian pada saat starting, ya, pada saat start. Nah, pada saat start, drive pulley mulai tertekan oleh wake roller, sehingga movable drive face akan menekan fibel, sehingga diameter fibel menjadi besar, sedangkan driven pulley diameter pada fibel mulai mengecil. Pada saat akselerasi barulah terjadi perubahan. Ya, kalau tadi idling drive pulley kecil dan driven pulley besar, nah pada saat akselerasi drive pulley membesar dan driven pulley mengecil. Nah, itulah dia mengikuti kondisi dari kendaraan. Ya, kondisi berubah-ubah mengikuti perjalanan pada sepeda motor transmisi otomatis Honda tersebut. Ya, jadi bisa terlihat pada gambar bagaimana pada saat putaran idling, starting, dan akselerasi. Ya, jadi fibel itu berubah-ubah, dia mengikuti putaran mesin atau kondisi perjalanan. Baiklah peserta didik, tadi sudah kita dengarkan sistem dari transmisi otomatis secara garis besarnya. Nah, sekarang kita lanjut membahas komponen sistem transmisi otomatis sepeda motor Honda. Komponen transmisi otomatis yang pertama ada namanya drive pulley. Nah, di dalam drive pulley ada beberapa komponen, yaitu ada namanya rumplet, dan yang kedua namanya slip face, dan yang ketiga namanya wake roller, dan yang keempat ada namanya movable drive face, dan yang kelima ada movable drive face boss, dan ada drive face. Nah, itu tadi komponen dari drive pulley. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana sih pengoperasian pada drive pulley? Pengoperasian drive pulley yang pertama adalah pada kecepatan rendah. Sewaktu kecepatan mesin rendah, gaya sentrifugal yang terjadi pada wake roller kecil dan posisi movable drive face tidak berubah. Yang kedua, kecepatan tinggi. Ketika kecepatan mesin tinggi, akibat gaya sentrifugal, wake roller bergerak menuju keliling dan movable drive face sampai posisi stop setelah dicapai, sehingga drive belt terdorong seluruhnya keliling dari pulley. Nah, itulah dari posisi yang kedua, yaitu pada kecepatan tinggi. Pada kecepatan bervariasi, sewaktu kecepatan mesin naik akibat gaya sentrifugal, wake roller berputar pada rumplet movable. Drive face bergerak sehingga mengubah atau mengurangi lebar dari pulley. Nah, setelah kita bahas tadi komponen transmisi otomatis drive pulley, sekarang kita bahas yaitu komponen transmisi otomatis driven pulley. Komponen-komponen apa saja yang ada pada driven pulley? Yang pertama, needle bearing. Yang kedua ada driven face. Dan yang ketiga ada movable driven face.
Dan yang keempat ada movable driven face spring. Dan yang berikutnya adalah guide roller. Dan yang berikutnya roller guide pin. Dan yang terakhir adalah seal collar. Nah, ini adalah komponen dari driven pulley. Peserta didik sekalian, bahwasanya di sepeda motor transmisi otomatis itu ada namanya kopling sentrifugal. Konstruksi kopling sentrifugal otomatis atau bagaimana sih pengoperasian kopling sentrifugal otomatis? Sentrifugal otomatis, sewaktu kecepatan putaran dari drive plat atau driven pulley meningkat, gaya sentrifugal yang terjadi pada clutch weight membesar sehingga clutch weight mengembang dan linings kontak dengan clutch outer sehingga timbul gesekan. Gaya gesekan ini menyebabkan clutch outer ikut berputar dan meneruskan daya mesin ke drive shaft yang terhubung melalui spline. Di kopling sentrifugal otomatis ada komponen namanya damper rubbers. Ya, fungsinya yang pertama mencegah pergerakan clutch weight jika kecepatan putaran clutch shaft sedikit. Dan yang kedua, mengurangi benturan yang terjadi pada waktu clutch weight saat pengembalian. Dan yang ketiga, mengurangi suara dari clutch weight akibat getaran. Damper rubber terkena panas dari kopling gesekan dan gaya gesek dari source spring mengakibatkan pemburukan atau kerusakan pada damper rubber akibat pemakaian, deformasi, keausan, atau kerusakan lainnya. Komponen terakhir yaitu drive belt. Drive belt terbuat dari karet sintetis dan mengandung fiber sehingga tahan terhadap pelenturan. Nah, jadi drive belt ini ada dua macam, ya. Ada untuk sisi 50 sampai 125 dan ada untuk sisi 150 ke atas. Nah, jadi bagi peserta didik saya sarankan kalau mau mengganti V-belt usahakan menggunakan Junin 4 Astra Honda Motor, ya. Jangan menggunakan yang lain karena nanti akibatnya akan fatal. Demikian tadi video pembelajaran teknik bisnis sepeda motor tentang transmisi otomatis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, SMK hebat.